Dunia sedang melihat perang besar dan ketegangan global yang membuat seluruh dunia cemas. Tapi yang tidak mereka lihat adalah gerakan senyap tiga pemimpin, Vladimir Putin, Prabowo Subianto, dan Emmanuel Macron. Yang lebih mengejutkan, pergerakan mereka di bulan April 2026 terjadi tepat saat langit menunjukkan tanda yang sama, tanda yang sudah diperingatkan dalam ramalan Nusantara ratusan tahun lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bedah lebih mendalam, silahkan tulis doa dan harapan panjenengan semua di kolom komentar. Dan bagi sedulur semua yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa-doa kita semua terkabul. Yang pertama, April 2026, bulan sakral pemimpin dunia. April 2026 bukan sekedar pergantian bulan biasa. Dalam siklus astronomi, ini adalah fase di mana posisi matahari memasuki titik keseimbangan baru. Beberapa planet membentuk pola hampir sejajar dan energi kosmik mengalami pergeseran. Dalam ilmu modern ini dianggap fenomena biasa, tapi dalam tradisi kuno ini disebut sebagai langit membuka gerbang perubahan. Dan menariknya, di waktu yang sama tiga kekuatan dunia mulai bergerak secara diam-diam. Yang kedua, ramalan Prabu Jayabaya. Ratusan tahun lalu, Prabu Jayabaya pernah menggambarkan satu fase zaman Goro-Goro. Zaman ketika dunia bergejolak, pemimpin berjalan tanpa arah yang terlihat, namun sesungguhnya sedang menuju satu titik. Banyak yang menganggap ini sekedar simbol atau sanepo. Tapi jika kita lihat hari ini, pemimpin dunia tidak lagi bergerak secara terang-terangan. Mereka bertemu, bernegosiasi, dan membentuk arah baru. Dan ini sangat mirip apa yang terjadi hari ini di bulan April 2026. Yang ketiga, energi timur mulai naik. Dalam banyak kepercayaan kuno, ketika astrologi langit memberi tanda perubahan, maka arah kekuatan dunia juga ikut berubah. Dan dalam fase ini, timur mulai menguat. Vladimir Putin menjadi representasi kekuatan timur modern. Ia tidak bergerak cepat, tapi pasti. Membangun jaringan, menguatkan aliansi, dan perlahan menggeser dominasi lama. Ini bukan reaksi spontan, ini adalah bagian dari ritme panjang yang seolah selaras dengan perubahan langit. Yang keempat, Nusantara titik tengah dunia. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, Indonesia. Dalam banyak naskah kuno Jawa, Nusantara disebut sebagai tanah penyeimbang dunia. Dalam petuah Sabdo Palon disebutkan, akan datang masa ketika Nusantara bangkit, bukan dengan perang, tapi dengan pengaruh. Dan di bulan April 2026, Prabowo Subianto berada tepat di tengah dinamika global. Tidak memihak sepenuhnya, tidak juga menjauh. Orang sekarang menyebutnya non-blok, tapi justru menjadi titik temu. Ini bukan posisi yang lemah, ini adalah posisi strategis. Yang kelima, Macron dan retaknya sistem lama. Lalu muncul faktor yang tidak terduga, Emmanuel Macron dari barat, tapi mulai menunjukkan arah berbeda. Dalam siklus peradaban, selalu ada fase ketika kekuatan lama mulai retak dari dalam, dan April 2026 bisa jadi adalah awal dari fase itu. Macron tidak berdiri sepenuhnya di jalur lama, dan ini menciptakan satu kemungkinan. Barat tidak lagi solid seperti dulu. Satu persatu aliansi mulai bubar. Yang keenam, bersatunya arah bukan sekedar aliansi. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling inti. Apakah Prabowo Subianto, Vladimir Putin, dan Emmanuel Macron benar-benar bersatu? Jawabannya bukan dalam bentuk aliansi resmi, tapi dalam bentuk yang lebih kuat. Kesamaan arah. Putin ingin dunia multipolar, Prabowo menjaga keseimbangan, Macron mendorong kemandirian.
Tiga arah ini bertemu di satu titik, mengakhiri dominasi tunggal dunia, dan itu adalah perubahan besar dalam ratusan tahun terakhir. Yang ketujuh, ramalan yang mulai terbuka. Dan selanjutnya kita masuk ke ramalan Tiongkok Profesor Jiang Shuiqin. Beliau menyebutkan akan datang masa ketika dunia tidak lagi dipimpin oleh satu arah, tapi oleh banyak kekuatan yang saling menyeimbangkan. Ternyata prediksi itu hari ini mulai terbukti. Maka yang kita lihat hari ini bukan kekacauan, tapi transisi menuju keseimbangan baru, dan Nusantara berada di pusatnya. Yang kedelapan, bulan April adalah sebuah gerbang besar. Jika semua ini kita satukan, pertanda langit April, pergerakan diam para pemimpin dan ramalan kuno, maka muncul satu kesimpulan. April 2026 adalah gerbang. Gerbang menuju dunia baru, bukan perubahan yang terlihat jelas, tapi perubahan yang berjalan perlahan dan tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Sekarang pertanyaannya, benarkah ini awal kebangkitan Nusantara atau hanya awal dari permainan yang lebih besar dan culas? Dan apakah Vladimir Putin, Prabowo Subianto, dan Emmanuel Macron menyadari bahwa langkah mereka sedang mengikuti pola yang sudah ditulis sejak ratusan tahun lalu? Hati-hati Indonesia, jangan sampai propaganda Soros mengacak-acak negeri kita seperti di Hongaria hari ini. Karena dalam sejarah, yang paling menentukan masa depan dunia bukan yang paling kuat, tapi yang paling selaras dengan waktu. Suradiro Joyoningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.